Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, akhir-akhir ini keadaan bangsa dan negara ini benar-benar tidak sedang baik-baik saja ya teman-teman. Jadi setelah 1 bulan lebih kita dihebohkan dengan kasus terbunuhnya Brigadir J yang begitu mengganggu atau mempertaruhkan nama baik atau marwah institusi kepolisian sebagai penegak hukum di Indonesia. Belum tuntas kasus tersebut sebagai sesuatu yang mengguncang situasi di negara kita. Kali ini ada berita yang juga tidak kalah ngeri-ngerinya ya, ngeri-ngeri sedap kata orang itu ya, yaitu tentang tertangkapnya seorang rektor di sebuah universitas negeri ya, yaitu rektor Universitas Negeri Lampung. Dan ini benar-benar apa ya, sesuatu yang sangat memprihatinkan. Jadi sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengajar, tetapi kali ini terjerat dalam kasus korupsi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri ya. Seperti apa beritanya? Mari kita simak video berikut. Gedung KPK Jakarta untuk memperbarui informasi mengenai operasi tangkap tangan terhadap Rektor Universitas Lampung dalam kasus dugaan penerimaan suap penerimaan calon mahasiswa baru tahun ajaran 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mohon maaf kita sama-sama menunggu tadi ya. Barangkali mungkin teman-teman juga tidak tidur karena kami tadi menjadwalkan sekitar jam 2 atau jam 3 ya. Dan sebagaimana yang sudah kami sampaikan Sabtu pagi ya, bahwa KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di beberapa lokasi di Lampung, Bandung, dan Bali ya. Dan setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan klarifikasi permintaan keterangan pada pihak-pihak yang ditangkap, kami KPK juga telah melakukan gelar perkara ya di seluruh struktural penindakan, jaksa, kemudian penyelidik dan penyidik serta pimpinan semalam ya sekitar jam 10. Dan kami juga harus memastikan bahwa setelahnya tentu ada proses administrasi penyidikan sehingga memerlukan waktu untuk proses dimaksud begitu ya. Jadi bukan berarti kami kemudian menunda-nunda untuk bertemu dengan teman-teman semuanya, tetapi memang ada proses-proses yang harus dilalui dan kami memastikan proses itu harus sesuai dengan ketentuan, termasuk juga hak-hak dari pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka juga kami perhatikan. Dan pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul dan kami akan umumkan bagaimana perkembangan dari kegiatan tangkap tangan dimaksud. Hadir pagi hari ini pimpinan, ada Pak Nurul Gufron, kemudian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga Pak Lindung Sirait, dan juga Direktur Pendidikan Pak Asep Guntur. Nanti akan disampaikan beberapa poin, termasuk konstruksi perkara tentunya dari rangkaian kegiatan tangkap tangan dimaksud, dan juga akan disampaikan juga nanti dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pak Lindung juga nanti akan menyampaikan beberapa hal
Setelahnya nanti kami akan tunjukkan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud. Baik, kami silakan pimpinan Pak Nurul Gufron untuk menyampaikan beberapa hal dan beberapa poin dari rangkaian kegiatan tangkap tangan dimaksud. Kami silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Bagaimana disampaikan oleh Mas Ali, kami akan menyampaikan konferensi pers mengenai pengumuman atas penahanan para tersangka dugaan tindak pidana korupsi, suap dan gratifikasi oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait penerimaan calon mahasiswa baru pada Universitas Lampung tahun 2022. Hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait kegiatan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait penerimaan calon mahasiswa baru pada Universitas Lampung tahun 2022. Pada kegiatan tangkap tangan yang telah KPK lakukan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, tim KPK telah mengamankan 8 orang di wilayah Lampung, Bandung, dan Bali. Pertama, Saudara KRM, Rektor Universitas Lampung periode 2020-2024. 2. HY, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Lampung. 3. MB, Ketua Senat Universitas Lampung. 4. BS, Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Universitas Lampung. 5. ML, Dosen. 6. HF, Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung. 7. AT, Ajudan KRM. 8. AD, Swasta. Selain itu itu tadi teman-teman konferensi pers dari KPK ya, yang disampaikan oleh juru bicara KPK Ali Fikri dan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron ya. Tetapi yang aku heran itu pembukaannya kok alhamdulillah gitu. Jadi pertanyaan di benak kita ya, kalau KPK banyak menangkap koruptor itu seharusnya bersyukur atau malah bersedih ya. Jadi ada cara pandang yang sebenarnya menurutku salah lah. Kalau KPK banyak menangkap koruptor dianggap kerja KPK bagus. Sebenarnya itu salah itu. Karena tujuan utama pembentukan KPK itu ya pemberantasan korupsi. Dan dalam pemberantasan korupsi itu pencegahan itu harus lebih didahulukan, bukan penindakannya. Sebenarnya semakin sedikit koruptor yang tertangkap dan semakin bagus upaya pemberantasan korupsi itu sebenarnya upaya pencegahan korupsi itu sebenarnya lebih baik gitu loh. Cuman di publik ini kalau KPK banyak menangkap koruptor dianggap baik, dianggap kerjanya bagus. Ya mungkin karena sudah jadi pengetahuan umum bahwa korupsi ini benar-benar merajalela. Padahal sekali lagi sebenarnya yang ingin kita cita-citakan bersama itu pencegahannya itu harus lebih optimal agar tindak pidana korupsi ini tidak mewabah gitu. Kemudian apa yang terjadi pada Rektor Universitas Negeri Lampung ini jangan-jangan hanya gunung es ya, yang di bawahnya itu ada fenomena yang lebih besar dan mungkin itu merambah ke hampir semua universitas negeri ya dalam
penerimaan mahasiswa jalur mandiri ini memang rentan sekali. Teman-teman sekalian, tadi sudah diumumkan ada 8 tersangka yang ditangkap tangan di 3 daerah yang berbeda ya. Ada di Lampung, ada di Bandung, ada di Bali. Dan yang tertangkap itu, yang pertama itu Rektor Universitas Negeri Lampung, Bapak Karomani kalau tidak salah ya, Profesor Dr. Karomani MSI, dan beberapa pejabat kampus begitu. Dan ini ironis teman-teman, menyedihkan. Seorang pendidik, seorang pengajar, seorang yang bergelar profesor, doktor, bahkan kalau kita baca latar belakangnya, Bapak Karomani ini ternyata wakil ketua PBNU Sumatera Selatan kalau nggak salah ya. Jadi ini wakil ketua PBNU ini. Cuman dari PBNU tegas ya, itu urusan tersangka sendirilah, tidak ada kaitannya dengan NU. Tetapi kan benar-benar memprihatinkan. Apalagi profesor ini kerap kali bicara soal memerangi radikalisme, mengajak mencegah radikalisme, menyatakan kecamannya kepada radikalisme yang seringkali itu dalam tanda kutip ditujukan kepada umat Islam yang sedang memperjuangkan akidahnya ya. Seringkali cap radikal ini diberikan kepada pihak-pihak tertentu. Dan sebenarnya yang radik itu yang mana sih? Apakah bukan yang koruptor kayak gini yang radikal, yang kadang-kadang mengaku mencintai NKRI harga mati, tetapi perilakunya ternyata adalah seorang koruptor. Inilah sebenarnya radikalisme yang sebenarnya. Itu teman-teman, memprihatinkan apa yang terjadi. Kita berharap ke depan ada perbaikan di negeri ini, sehingga masa depan negeri ini masih bisa kita harapkan ya. Kita yakin, kita husnuzon, kita optimis ke depan bangsa ini akan segera berbenah dan menuju kemajuan dan peradaban yang baik untuk seluruh anak bangsa di negara kesatuan Republik Indonesia. Itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.